Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan pada hari ini akan diselenggarakan seremonial dan juga penyerahan alat beserta kelengkapannya yang merupakan rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa penggemar otomasi dan robotika atau Kompor UPI. Kegiatan ini tentunya akan dihadiri oleh perwakilan dari perangkat desa. Dan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tahun ketiga, di mana pada tahun ini mereka akan menyumbang beberapa alat, antara lain pompa energi terbarukan, hidrolik rampam, sistem distribusi dan filtrasi air bersih, serta penerangan jalan umum. Berikut liputannya. Acara seremonial dibuka oleh Ketua Pelaksana P2M, Sekretaris Lurah, dan Sekretaris Kecamatan di Balai Desa Kecamatan Gunung Halu yang disaksikan oleh seluruh perwakilan desa. Adalah Kompor UPI mengambil opportunity dari pengadilannya. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini kami atas nama pemerintah Desa Sirnajaya, please mewakili pimpinan kami. Saya menghormati Pak RW 20 ya, mohon Pak Tebang Dei hari itu kita tuju ke rumah warga. Mungkin sampai saat ini belum sampai ke rumah warga total. Jadi Sebelum menuju ke lokasi di mana alat hibah dari Kompor UPI difungsikan, dalam seremonial ini, pihak Kompor UPI menampilkan cuplikan di balik pengerjaan alat. Di akhir seremonial, pihak Kompor UPI memberikan buku panduan penggunaan alat sekaligus saling memberikan plakat dengan perwakilan dari kecamatan. Ya, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan proses seremonial atas penyerahan 4 alat kepada desa di Kecamatan Gunung Halu. Dan sekarang yuk kita lihat desa di mana 4 alat tersebut difungsikan. Bersama tim dari Kompor UPI, tim TV UPI pun ikut menuju ke lokasi yang terletak 2 km dari Balai Desa Kecamatan Gunung Halu. Di tempat yang indah dan hijau inilah alat hibah karya Kompor UPI difungsikan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan sekretaris dari Kecamatan Gunung Halu. Di sini ada Bapak Subianto. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, seperti kita tahu pengabdian dari Kompor UPI ini memberikan 4 alat gitu ya untuk kecamatan ini gitu. Terkhusus RW 20, betul Pak. Terkait manfaat untuk warga di sini bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Sebelum kami sampaikan manfaatnya, yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan dan adik-adik dari UPI yang sudah melaksanakan pengabdian masyarakat yang betul-betul terasa oleh masyarakat berkenaan dengan apa yang dihasilkan oleh adik-adik dari Kompor UPI dari berkenaan dengan air pompa air ya, berkenaan dengan pompa air. Dan manfaat kalau berbicara di pompa air ini sudah pasti amat sangat berharga bagi masyarakat, amat sangat berguna bagi masyarakat, yang notabene bahwa setiap saat sebelum ada kegiatan ini, masyarakat manakala ingin melakukan mencuci, mandi dan sebagainya masih terus saling bergantian dalam satu titik, bisa dikatakan MCK untuk menggunakan air tersebut untuk kegiatan-kegiatan dimaksud. Namun dengan adanya Kompor UPI ini maka
sudah pasti masyarakat amat sangat bahagia dan bangga gitu dengan apa yang telah dihasilkan, apa yang telah diberikan. Itu mereka tinggal enak sekarang, tinggal langsung, karena apa? Air yang dihasilkan sekarang dengan alat yang tadi yang telah diberikan oleh adik-adik langsung bisa terasa di masyarakat di rumahnya masing-masing, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ngantri, tidak perlu lagi mencari air manakala musim kemarau. Kalau musim penghujan sudah pasti memang di mana-mana berbicara air banyak, tapi kalau karena musim kemarau maka mereka akan mencari tempat atau mencari air untuk kegiatan sehari-hari, baik untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya. Ya baik, pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan sekretaris dari Kecamatan Gunung Halu. Ya pemirsa, tadi saya sudah mewawancarai sekretaris dari Kecamatan Gunung Halu. Dan saat ini bersama saya sudah ada Ketua Pelaksana dari kegiatan pengabdian pada masyarakat Kompor UPI. Ada Kang Muhammad Ridwan di sini. Saya ingin bertanya terkait tema kegiatan dari pengabdian ini, Kang. Jadi tema yang kita kembangkan atau yang kita patotkan itu adalah Kompor UPI mengabdi untuk negeri. Itu temanya. Kenapa memilih tema tersebut gitu, Kang? Jadi kenapa pilihan itu? Kita pengen terbinanya masyarakat di lingkungan sekitar terbaut terhadap teknologi gitu. Jadi kita pengen suatu saat kita mempunyai impian bahwa kita memiliki adanya desa binaan gitu. Jadi kita pengen punya desa binaan Kompor UPI gitu. Seperti itu temanya. Tadi saya kan sudah mewawancarai perwakilan dari perangkat desa ya, Kang, bertanya mengenai manfaat gitu. Kepada Kang sendiri saya ingin bertanya kenapa sih memilih 4 alat ini gitu untuk diberikan ke desa? Ya, jadi singkat cerita gitu ya, kita melakukan survei terlebih dahulu apa saja sih permasalahan yang terjadi di desa itu. Salah satunya tadi kekurangan air karena lokasinya jauh, makanya kita memanfaatkan tadi air terbarukan dan hidram. Terus yang kedua, kondisi lingkungan tadi ya, mungkin mbaknya sudah pernah coba ke sana, kondisinya rada gelap, makanya kita menerapkan adanya penerangan jalan umum. Selain itu, supaya menghemat masyarakat, jadi penerangan jalan umumnya itu ditambahin adanya panel surya. Jadi secara otomatis, jadi tidak maksudnya tidak terbebani masyarakat itu gitu terhadap penerapan kita gitu. Terus yang tadi hidram juga air mereka butuh, dan juga kita memanfaatkan sistem distribusi air. Jadi supaya warga tuh satu sama lainnya dapat lah gitu ya. Jadi nggak pas sirik-sirik mungkin seperti itu. Terus tadi di awal sempat dibahas kalau ini tuh merupakan pengabdian selama 5 tahun ya, dan ini adalah tahun ketiga gitu. Untuk tahun ke-1 dan kedua, apa kontribusi yang sudah diberikan Kompor UPI? Ya, tahun ke depan ya maksudnya? 2 tahun ke belakang ini sebelumnya? Jadi gini, kita tuh masih tahap perkembangan ya, tahap riset terhadap teknologi. Jadi tahap pertama, tahap kedua itu kita sama seperti yang tahap ketiga, cuman masih berkembang gitu. Jadi alhamdulillahnya kita tahap 3 itu selesai gitu. Jadi ibaratkan tahap 2, tahap pertama itu kita masih inovasi terhadap permasalahan itu bagaimana cara solusinya gitu. Alhamdulillah tahap 3 udah terselesaikan gitu. Kalau untuk 2 tahun ke depan ada rencana selanjutnya? Untuk tahap ke depannya kita masih sebenarnya sudah ada rencananya. Cuman kita masih merahasiakannya karena kita harus sampai matang dulu perencanaan ini baru kita bisa mensosialisasikan mungkin ya apa aja inovasi-inovasi tahun ke-4 ataupun tahun ke-5, mungkin seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan wawancara saya. Makasih banyak, Kang. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Ketua Pelaksana dari Pengabdian pada Masyarakat Kompor UPI. Kita tadi sudah melihat secara langsung seremonial, kemudian juga melalui jalan-jalan yang terjal, kita sudah melihat bagaimana 4 alat tersebut didistribusikan ke desa, dipergunakan, dan sekaligus bagaimana cara menggunakannya. Dari Gunung Halu, tim TV UPI mengabarkan.